Film ini berjudul Lucky Luke. Dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh James Hood. Walaupun setting cerita ini berlatar di Amerika, namun bahasa yang digunakan adalah bahasa Prancis. Oh iya, sebelum lanjut ke ceritanya, saya ingin mengingatkan bahwa ini adalah konten spoiler. Jadi buat kalian yang belum pernah nonton filmnya, alangkah baiknya kalian nonton terlebih dahulu. Oke, daripada berlama-lama, kita langsung aja ke recap alur ceritanya. Film ini dibuka dengan terbunuhnya kedua orang tua laki Luke. Ayahnya seorang koboi dan ibunya Indian. Mereka dibunuh oleh geng cheaters, sedangkan Luke kecil beruntung karena selamat dari kematian. Dari sanalah nama John Luke berubah menjadi Lucky Luke. Nama itu diberikan karena dia adalah orang yang beruntung. Setelah dewasa, Presiden Amerika memberi tugas pada Luke untuk mengamankan Daisy Town yang sudah dikuasai oleh penjahat yang berjumlah sangat banyak. Presiden ingin aman saat menjalani pemilihan presiden kembali, di mana jalur tercepat yang ditempuh adalah melewati kota Daisy Town. Daisy Town sebenarnya adalah kota yang sudah hancur, banyak penjahat di mana-mana. Gerombolan penjahat itu dipimpin oleh seorang penjahat bernama Poker. Luke pun kembali ke Daisy Town yang merupakan tempat kelahirannya. Saat dia baru sampai di sana, dia sudah dihadang oleh sekumpulan koboi yang siap membunuhnya. Namun Luke sudah mengetahui hal tersebut dan dalam sekejap dia mampu mengalahkan mereka dengan kehebatan dan kecepatan menembaknya. Yang kemudian dia membawa mereka semua ke dalam penjara. Saat di penjara, dia bertemu dengan pemimpin mereka yang bernama Poker. Di sana, Luke menyuruh Poker untuk meninggalkan Daisy Town. Poker pun mengatakan bahwa Daisy Town adalah mimpi buruk bagi para sheriff. Luke menyadari bahwa penduduk asli Daisy Town masih ketakutan dengan para penjahat di sana. Luke mengatakan kepada mereka bahwa tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan karena dirinya sudah kembali dan menjadi sheriff di kota tersebut. Di sini juga ada penjahat dengan nama terkenal di dunia koboi. Siapa lagi kalau bukan Billy the Kid, yang tingkahnya sangatlah konyol dalam film ini. Membawa sabuk yang bisa berputar dan mengambil pistol yang bermacam-macam. Billy the Kid City terminus. Je descends tout le monde. Pour 5 000 dollars. Di sini Poker menyewa Billy the Kid untuk menyingkirkan Lucky Luke dari Daisy Town. Namun Poker memberikan imbalan yang tidak seberapa, yang membuat Billy marah padanya. Billy pun mengatakan bahwa dia bukanlah orang sembarangan yang bisa disewa. Dia mengatakan kalau dia akan tetap menyingkirkan Lucky Luke dengan alasan pribadi, dan dia baru akan minta imbalannya saat dia sudah menyingkirkan Lucky Luke. Beralih ke Luke, saat dia sedang sibuk memburu para penjahat, dia didatangi oleh Billy yang siap menembaknya. Namun hal konyol pun terjadi. Billy yang mengira dirinya sudah tertembak pun bingung, karena peluru yang ditembakkannya berhasil dihentikan dengan peluru yang ditembakkan oleh Luke. Billy pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara oleh Luke. Jujur, di sini adalah scene paling konyol sebenarnya. Oke, kembali ke cerita, Lucky Luke pun mendatangi sebuah bar bersama dengan orang-orang Daisy Town. Semua penjahat yang ada di bar itu pun terkejut dengan kedatangan Luke. Di sana dia bertemu dengan seorang gadis penyanyi. Nah, di sini terlihat penyanyi itu mengambil pistol milik Luke. Singkat cerita, penyanyi itu pun diserang oleh Poker dan dihentikan oleh Luke. Di sini Poker mengungkit masa lalu Luke tentang orang tuanya. Dia pun kesal dan menyuruh Poker untuk berduel dengannya. Poker pun tewas saat duel itu, yang membuat semua orang terkejut karena Lucky Luke dikenal sebagai seorang koboi yang tidak pernah membunuh lawannya. Luke juga tidak menyangka bahwa tembakannya dapat membunuh Poker, padahal selama ini dia mampu menembak tanpa membunuh lawannya. Luke pun akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi sheriff dan ingin menyerah pada hidupnya. Pada saat itu, dia mendengar suara seseorang yang berbicara. Dia mengira bahwa yang berbicara itu adalah kudanya. Dia pun mengira bahwa dirinya sekarang sudah gila karena depresi. Namun di sini, kudanya benar-benar berbicara padanya. Yang membuatnya bersemangat kembali untuk menjalani hidup. Konyol memang. Luke pun pergi ke rumah lamanya dan memutuskan untuk menggantung Coltnya alias pensiun. Kembali ke cerita, di sana dia ingin melupakan semuanya dan menjalani hidup dengan normal. Luke menyempatkan dirinya untuk kembali ke bar Daisy Town untuk mencari orang agar menggantikan dirinya sebagai sheriff di kota tersebut. Namun dia bertemu lagi dengan Billy yang sudah lepas dari penjara. Billy pun membalas dendam dan menangkap Lucky Luke untuk dieksekusi. Saat Lucky Luke hampir mati, datang dua orang koboi bernama Calamity Jane dan Jesse James menolongnya. Sama halnya seperti Billy, Jesse James ini adalah orang yang konyol. Bedanya dia selalu mengatakan sebuah penggalan adegan suatu pertunjukan. Hamlet. Acte 4, scène 4. Jules César. Acte 3, scène 3. Jesse mengatakan bahwa Luke tidak pantas mati dengan cara seperti ini, dan lebih pantas mati dalam sebuah duel. Dia mengatakan pada Billy bahwa dia nanti yang akan bunuh Luke dan menjadi penjahat paling terkenal di dunia. Mereka pun berdebat soal siapa yang akan menjadi penjahat paling tersohor di masa depan.
Sontak mereka pun sepakat bekerja sama untuk melindungi Lucky Luke dari penjahat dan menggantikannya sebagai sheriff di kota tersebut. Sungguh plot twist yang sangat konyol. Et celui qui voit pas, il va direct en prison. C'est compris? Beralih ke Luke, dia dibawa pulang dan dirawat oleh Calamity Jane, namun di sana muncul seorang wanita penyanyi yang ada di bar sebelumnya. Namanya adalah Belle. Dia mengatakan pada Jane bahwa dia yang akan merawat lagi Luke. Singkat cerita, Luke menikmati kehidupannya bersama Belle. Namun Jane mengatakan pada Luke bahwa Luke yang sekarang sudah berubah dan kehilangan keberuntungannya. Hal itu pun direspon oleh Luke dengan sebuah candaan. Asli, gak jelas sih Luke ini. Beralih ke Billy dan Jesse, mereka berdua melakukan pekerjaannya sebagai sheriff. Saat di kantor, Billy berbicara pada Jesse yang sedang dalam keadaan nge-fly karena menghisap bila daun beracun. Billy mengatakan padanya bahwa cepat atau lambat Luke akan kembali mengangkat Colt-nya. Oleh karena itu, dia ingin menemui Lucky Luke untuk membunuhnya dalam duel dan menentukan siapa penjahat paling hebat di dunia. Hamlet. Acte. Di lain tempat, muncul seorang koboi bernama Phil Dever yang sedang mencari Lucky Luke dengan tujuan untuk menghabisinya. Dia pun mendatangi kediaman Luke dan mencoba untuk membunuhnya, namun di sini Luke selamat karena Belle melindunginya dari tembakan. Di sini ingatan Luke saat orang tuanya dibunuh pun muncul kembali. Namun beruntungnya, di sini mereka diselamatkan oleh Jane yang kebetulan juga ada di sana. Singkat cerita, Luke pun berencana untuk pergi dari tempat itu dan hidup bahagia bersama Belle. Dia pun akhirnya mendatangi tempatnya Cooper. Di sana, Cooper memberikan Luke sebuah tiket supaya Luke bisa pergi sejauh mungkin dari Dicey Town. Dengan alasan karena di sini sekarang sudah tidak aman, terlebih lagi Luke sekarang sudah tidak ingin menggunakan Colt-nya lagi. Dia pun menerima permintaan Cooper dan pergi bersama Belle. Pada malamnya, saat mereka berdua istirahat, Jesse James datang dengan membawa Colt milik Luke untuk mengajaknya berduel. Celui qui cesse d'être ton ami ne l'a jamais été. Acte 3, scène 4, Othello. Shakespeare. Singkat cerita, Billy datang dan berniat menggunakan pistol milik Luke untuk membunuhnya. Donnez-lui une arme. Donnez-lui une arme. Namun pada saat ditembakkan, ternyata peluru yang ada di dalamnya itu kosong. Luke bertanya pada Billy siapa yang mengosonginya. Billy mengatakan bahwa pistolnya sudah seperti itu sejak Jesse mengambilnya dari kuburan. Luke pun baru mulai menyadari bahwa pistolnya ternyata sudah kosong sebelum duelnya bersama Poker. Dan kematian Poker itu adalah palsu dan sudah direncanakan agar Luke merasa bersalah karena telah membunuh. Dan Luke akhirnya sudah mengetahui bahwa orang yang telah mengosongkan pelurunya itu adalah Belle pada saat di bar. Belle melakukannya karena dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak melakukannya, dia akan dibunuh oleh Poker. Lucky Luke pun mengambil kembali Colt-nya dan meninggalkan Belle di sana. Dia pun memutuskan kembali ke Dicey Town untuk melindungi presiden dan membalas dendam pada Poker. Namun pada saat dia kembali, kereta presiden sudah lewat di sana 4 jam yang lalu. Dia juga diberitahu bahwa Poker dan penjahat di kota ini sudah pergi untuk mengejar kereta yang membawa presiden. Luke pun pergi mengejar mereka namun sudah terlambat. Presiden yang ada di kereta itu sudah dibawa oleh para penjahat Poker. Dia pun akhirnya memutuskan untuk pergi seorang diri menghadapi mereka. Namun secara mengejutkan, Calamity Jane, Jesse James, dan Billy the Kid datang bantu Lucky Luke untuk menyelamatkan presiden. Di sini adalah adegan paling epik di mana 4 orang terkenal di dunia koboi saling membantu. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di tempat Poker. Namun mereka kebingungan saat hendak memasuki tempat itu. Kemudian Luke pun menyuruh Jesse dan Billy untuk masuk dari pintu belakang. Luke dan Jane coba masuk dari pintu depan, namun di sini Luke tidak sengaja jatuh ke jebakan milik Poker. Di dalam sana terlihat presiden yang dipaksa melakukan taruhan oleh Poker. Singkat cerita, presiden pun kalah dan harus menerima hukumannya. Namun di sini, Jane pun datang dan menyelamatkan Luke. Di waktu yang bersamaan, Jesse dan Billy pun juga datang. Para anak buah Poker pun menembaki mereka sampai pelurunya habis, dan ternyata mereka berdua datang dari arah yang berbeda. Baku tembak pun tak terelakkan. Singkat cerita, Poker pun berhasil dikalahkan dengan bantuan Belle. Namun di tengah pertarungan, ada seseorang yang berniat menembak presiden. Singkat cerita, Luke pun mengejar orang itu dan alangkah terkejutnya ternyata itu adalah Cooper. Alasan Cooper menyuruh Luke pergi adalah supaya tidak ada orang yang mengganggu rencananya untuk menjadi presiden yang baru. Luke akhirnya juga menyadari bahwa orang yang telah membunuh kedua orang tuanya adalah Cooper. Singkat cerita, Luke pun akhirnya bisa mengalahkan Cooper dan mengirimnya bersama Poker ke penjara. Dicey Town pun sekarang kembali menjadi kota yang damai. Beralih ke Jesse dan Billy, mereka berpamitan kepada Lucky Luke. Mereka berdua memutuskan untuk pergi dari Dicey Town. Sedangkan Jane, dia membuka sebuah bar di Dicey Town. Presiden pun menganugerahi Lucky Luke dengan sebuah lencana pahlawan. Namun saat akan diberikan, Luke sudah pergi bersama kudanya. Film pun diakhiri dengan Lucky Luke yang kembali melanjutkan perjalanannya. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video recap ini sampai habis. Jangan lupa like dan share jika video ini bagus. Jangan lupa juga subscribe channel ini untuk recap alur cerita selanjutnya. The summer's calling.